Oh, halo guys, jadi hari ini gue bakal main back di tempat gym dan juga dicampur tricep ya. Jadi intinya konsepnya sama-sama mirip-mirip dikit sama gue main bahu kemarin ya. Jadi intinya kayak gitu. Dan hari ini gue pengen buat opening. Dan tentunya di opening kali ini gak panjang-panjang sih. Gue pengen videonya sih di bawah 20 menit lah ya. Jadi biar bisa tersampaikan juga materi yang gue berikan gitu. Karena gue sekalian latihan, gue sekalian jelasin gitu ya, kenapa gue latihan ini itu kayak gitu guys. Jadi hari ini gue bakal main back dan tricep. Cuman di permainan back gue kali ini gue bakal lebih berfokus bukan ke otot lats. Jadi gue lat pull down gue taruh di tengah-tengah ya. Gue lagi coba hal baru nih. Gue di awal-awal tuh gue make itu biasanya gue lat pull down. Cuman kayak gue pengen rowing di awal gitu biar maksimal gitu rowing gue bisa di beban yang cukup tinggi gitu guys. Dan bisa dibilang gue intinya nanti kalian lihat aja proses latihan gue gimana. Dan intinya sama gue pengen main tricep karena tricep penting banget guys. Ya tricep, bicep, otot tangan tuh jangan kalian skip gitu ya. Jadi gue udah masuk kalori tadi pagi, gue makan nasi kebuli ya kan. Terus sekarang gue makan mie jebel gitu, mie nya 2 bungkus sama telur 1. Jadi proteinnya sekitar 17 graman, 15-17 graman nih. Cuman kan kalau protein dari mie itu kan nabati kan, dan telurnya itu hewani. Cuman nasi kebuli tadi juga ada dagingnya, siapa daging ayam apa daging kambing ya, gue nggak tahu juga. Cuman ya begitulah guys, intinya gue bakal main back. Dan kemarin itu sebenarnya dalam minggu ini gue baru nge-gym 3 kali sama hari ini kan. 3 kali 4 kali ya. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Kamis, aduh gue lupa ingat tuh. Jadi gue baru nge-gym sekitar 3 kali sampai 4 kali ya. 4 kali guys, 4 kali. Gue baru nge-gym 4 kali. Dan di hari Jumat Sabtu itu gue nggak nge-gym ya. Jadi bisa dibilang kayak gue tuh kemarin gak nge-gym kan Jumat sama Sabtu. Cuman di sini di antara 2 hari itu, satu harinya gue kasih pakai rest gitu. Jadi satu harinya gue main dumbbell di rumah. Nah itulah kenapa guys menurut gue penting banget kalau kalian punya dumbbell di rumah, karena kalian bisa mengganti rest kalian kalau terjadi apa-apa gitu kan. Kayak entah hujan yang gede. Itu kemarin gue hujan gede bener-bener awet banget cok, petir. Kayak gue tuh mager keluar gitu kan, walaupun tempat gym gue gak jauh. Cuman kayak gue sampai tempat gym itu kadang kalau pakai motor tuh kan basah kan, kayak ya gitu dah. Kayak ya udahlah gue latihan di rumah sekalian gue ambil rest juga kan, karena latihan intens gue bakal dimulai minggu depan gitu. Gue selama liburan ini kayak gue bener-bener fokus rest juga kan, buat recovery badan gue juga. Jadi kayak gitu guys ya. Bisa dibilang kalian rest itu penting banget. Kalian seminggu rest 3 kali juga itu berpengaruh ke recovery sama pertumbuhan otot kalian. Jadi kalian harus lebih memperdalam tentang hal itu juga ya. Kalian latihan maksimal itu wajib, cuman rest itu juga wajib kayak gitu guys. Jadi intinya ya alat dumbbell di rumah itu penting banget. Jadi kalian harus punya dumbbell walaupun ya beratnya mungkin gak tinggi, cuman ya biar otot kalian gak kaget juga kalau kalian rest terlalu lama kan. Jadi tipis-tipis saja kayak gitu. So kita bakal langsung ketemu aja di tempat gym. Yo guys, jadi seperti biasa gue bakal menggunakan suara gue untuk mengisi penjelasan ya. Dan yang dimana gue setiap mau main back di awal biasanya gue pull up dulu dengan set itu tergantung sih, biasanya 3, 4, 5. Dan kadang gue seling-seling, tangannya ada yang di depan kayak yang di video dan ada yang di belakang gitu guys. Karena agak berat jadi ya bisa dibilang pull up gue nggak terlalu nggak terlalu full range lah. Dan di sini gerakan selanjutnya gue bakal rowing. Biasanya gue tuh lat pull down kan di awal, cuman bisa dibilang sekarang tuh gue lagi coba rowing buat di awal guys. Dan bisa dibilang rowing tuh hal yang cukup penting ya. Jadi buat kalian yang mungkin jarang rowing, coba deh kalian tambahin variasi rowing di setiap latihan. Itu cukup, gue mainnya biasanya 3-5 set sih. Jadi intinya kalau kalian mau rowing tuh supaya form kalian maksimal, kalian tuh gerak kayak bebannya tuh jangan maksimal gitu, jangan kayak terlalu berat banget sampai kalian capek duluan. Ya kalian lakuin lah 12 set, 12 set bukan 12 set cok, 12 repetisi, 15 repetisi gitu. Jadi kalau udah 15 kalian naikin lagi bebannya kayak gitu. Jadi kalian harus latihan dengan santai kayak gitu guys. Nih gue nambahin beban berapa ini ya, gue lupa nih latihan tuh 15 sama 10, 25 ya 60 kilo lah itu gue rowing. 60 kilo, 50 kilo sampai 60 kiloan kayak gitu. Nah buat formnya sebenarnya tangan itu beda ya. Yang tangannya ke atas sama tangannya ke bawah tuh beda
formnya. Jadi nanti gue bakal ada video yang dimana ada masing-masing form yang berbeda kayak gitu guys. Jadi kalian bisa liatin dulu aja di yang pertama nih. Ini gue form pertama nih kayak gitu. Nah ini kalian lihat gue agak menunduk ke bawah. Nah jadi gue tarik pakai tempo juga guys, jangan terlalu berat. Itulah kenapa jangan terlalu berat, karena kalian harus pakai tempo kayak gitu. Intinya ini berguna banget buat nebelin back kalian. Nah, buat di sini gue masih pakai form yang dimana tangan gue tuh masih di depan ya. Ini kalian lihat kan tangannya masih di atas. Jadi ini masih sama kayak yang sebelumnya. Dan ingat perhatiin tempo dan apa namanya form kalian. Jadi sebenarnya setiap orang itu harus nyari kecocokan formnya masing-masing guys. Kalau kalian lihat tutorial itu biasanya kalian harus cari yang cocok sama kalian. Jadi kalian jangan terlalu berpaku sama apa ya sebutannya, kayak jangan terpaku sama tutorial itu. Kalian harus cari nyamannya di mana. Jadi setiap tubuh orang kan beda-beda kan menerima apa gerakan gitu. Jadi kalian harus cari yang mana yang cocok sama yang kalian lakuin lah gitu. Jangan sama persis sama tutorial-tutorial gitu, karena pasti cocok nggak cocoknya tergantung sama tubuh kalian. Nah guys, di video kedua ini, sebenarnya video ketiga rowing, itu gue baru berubah form nih. Ya, tangan gue di bawah kan, kayak di bawah barbelnya. Jadi ini juga kenanya fokusnya juga beda. Nah gue di sini buat rowing seperti yang tadi gue bilang lakuin 3 sampai 5 set. Tapi kadang gue pisah sih, yang tangannya di atas 3 set, yang itu 4 set, jadi total 7 set kayak gitu. Tergantung gue latihannya aja pengennya gimana. Jadi kayak maksimalin aja gitu latihan kalian. Nah ini biasanya gue lebih kena ke back bawah sih, antara bawah tengah gitu, kayak bener-bener masih nyatu, cuman kayak lebih fokus ke bawah. Cuman kalau di atas tuh baru ke atas. Cuman kadang gue ngerasa ke atas juga. Jadi mungkin buat kalian yang lebih paham bisa komen di bawah. Rowing itu tergantung form ya, itu kenanya di mana aja gitu. Karena gue bener-bener nikmatin feelnya itu di belakang gitu loh. Kalau di bawah itu back bawah tuh kayak rowing kadang kena juga, tapi tergantung kalian muscle connectionnya di mana ya. Kalau kalian mikir di bawah pasti kenanya di bawah kok, kayak gitu sih kalau gue biasanya begitu. Oke, di sini gue melakukan lat pull down, gerakan kecintaan semua orang ya, yang dimana biasanya gue dulu sering buat naruh ini di awal, cuman kayak sekarang gue lagi mau fokus ke rowing dulu, dan bisa dibilang kayak biar performa maksimal kalau rowing di awal. Cuman di sini gue lat pull down itu nggak maksimal ya. Biasanya tuh gue full stack ya, jadi lat pull down full stack gue tuh 75. Ini gue cuman di 60 karena emang gue nggak terlalu apa ya, nggak terlalu maksimal juga kan jatuhnya. Jadi kayak beban gue bukan beban maksimal, dan buat form gue lakuin di set to failure di 15 ya. Jadi kalian tuh maksimalin banget pokoknya setiap latihan tuh sampai failure ya. Jadi kayak efeknya tuh bener-bener kayak gitu, kayak bukan main lah, kayak enak banget. Ini gue di selanjutnya gue lakuin tetap di set ganjil guys. Jadi gue tuh emang rajin banget main di set ganjil, kayak enggak 4 set 2 set, gue 3 5 7 kayak gitu. Paling cuman beda gerakan, cuman gue di total itu pasti selalu ganjil. Gue biasanya mainin di ganjil, nggak tahu kenapa kayak lebih enak aja gitu kalau di gue. Apa karena mid set gue nggak tahu juga. Ya, intinya kalian maksimalin. Oh gue udah sampai bener-bener mentok gitu ya. Jadi kalian jangan masih ada tenaga kalian masih berhentiin gitu. Jadi kalian harus sampai bener-bener lelah gitu guys. Kayak udah nggak bisa narik lagi baru kalian udahin gitu. Jadi sampai failure itu wajib guys. Efeknya kalian rasain sendiri gitu. Nah selanjutnya tuh gerakan ini jujur gue lupa namanya apa ya. Kayak yang narik gitu. Cuman gue bisa dibilang alat pegangannya gue make yang emang kayak kelelawar gitu loh. Jadi kayak ini agak sedikit lebar range-nya, cuman kalian main pakai tempo berasa banget guys. Ini sebenarnya mirip-mirip efeknya kayak rowing, cuman kayak nggak beda aja gitu menurut gue. Jadi ya kalian nikmatin feel-nya aja. Kalian harus pakai tempo pelan aja. Bebannya jangan berat-berat juga biar kalian bisa maksimal kayak gitu. Nah buat ini seperti biasa gue lakuin set ganjil ya, dengan grip yang sama. Grip itu kayak pegangan yang sama. Dan di sini kalian lihat agak backlight sih di video yang ini. Jadi pencahayaan tuh bener-bener ngaruh banget buat detail otot kalian gitu kalau latihan. Ya kayak gitulah guys intinya. Nah di sini gue udah agak kecepatan karena mungkin udah
tenaga gue udah mulai habis kan, jadi gue agak cepet di sini mainin temponya aja. Dan ya kayak gitulah guys, intinya gue lakuin semaksimal mungkin. Gue tarik, masih ada tenaga gue tarik walaupun agak sedikit, gue tarik terus, jadi sampai failure, sampai bener-bener nggak bisa narik kayak gitu. Dan ya buat penutupan gue main tricep. Dan biasanya gue kalau misalkan main back itu gue gabung bicep. Bicep gue nggak bisa maksimal latihannya guys, jadi gue di sini gue mainin tricep gitu supaya gue bisa maksimal. Jadi karena menurut gue tricep itu adalah salah satu latihan yang paling penting buat membesarkan tangan kalian. Jadi kalian jangan sampai skip tricep ya guys ya. Kalian tricep di beban maksimal aja nggak apa-apa, jadi kalian biar ngerasain efeknya gitu. Dan jujur ini penting banget, gue sampai bener-bener gak bisa narik lagi gitu buat main tricep ini. Jadi ya kayak gitulah. Oke, ini adalah saatnya kita untuk flexing hasil latihan. Dan bisa dibilang gue di berat gue yang saat ini di video ini di 88 kilo atau 89, ya beginilah gue gitu. Jadi masih harus improve banyak guys, mulai dari chest, dari bahu semua, pinggang ya gue harus cutting sih biar lebih proporsinya maksimal ya kayak gitu. Jadi masih belum banyak detail yang oke gitu. Buat dari chest juga weak point gue gitu. Dan ya mungkin baik salah satu yang paling mendukung dan bahu, cuman gue harus lebih improve lagi gitu guys gitu lah. Dan bisa bilang ya Bang Roni di belakang gue lewat ya, itu yang jaga gym gue. Ini gue kebetulan nge-gym siang, yang datang lagi nggak rame guys, jadi enak aja buat flexing gitu. Nih gue post back gue jujur masih ada salah-salah karena gue kadang miring gak gitu, karena gue kadang apa mungkin postur gue yang genetik gue yang agak miring gitu kan. Jadi kayak gue kadang suka miring, jadi gue harus banyak latihan gitu buat pose agar enak dilihat. Tapi ya is okay guys, buat awal-awal juga banyak kesalahan tentunya. Dan ini dia ya, gue harus banyak belajar lagi tentang pose ya. Bahkan buat meningkatkan detail juga gue harus lebih belajar gitu. Gitulah ya, walaupun gue mungkin apa namanya, back belakang gue ada sedikit apa, back bawah itu ada sedikit detail, cuman harus cutting gue biar lebih detail. Ini gue mencoba pose Arnold, cuman susah jujur, ini pose yang cukup susah guys. Gue harus belajar banyak gitu tentang pose ini, bahkan harus perfect gitu ya. Buat perfect tuh sulit gitu, kayak belajar pose itu adalah hal yang cukup lebih sulit daripada latihan guys. Ya akhirnya karena gue penasaran lagi buat pose back benerin, karena tadi pencahayaannya agak ketutup, gue akhirnya pose lagi ya. Ini video pose terakhir dan ya seperti inilah guys. Ya intinya gue harus banyak belajar lagi tentang pose ya, karena ya jujur aja agak susah sih pose-pose gini, kayak agak meribetkan gitu loh. Ya not bad lah menurut gue buat gue yang masih natural ya untuk saat ini. Dengan pose-pose back yang saat ini kayak gini ya, intinya gue harus lebih banyak improve, meningkatkan detail. Sebelum gue nanti turun kontes, gue akan lebih banyak improvisasi lah gitu guys. So ya kayak gini lah ya, ini gue pose lagi ya tentang Arnold ya. Susah cok pose Arnold.